Hari ini WFH, besok WFO. Ekspektasi terhadap hasil kerja tetap tinggi, tapi cara kerjanya sudah berubah. Sudah bisa belum nih Insight Leader menyesuaikan dengan cara kerja hybrid? Kunci suksesnya terletak pada pertanyaan, apakah aktivitas yang kita lakukan setiap harinya sudah membantu kita mencapai tujuan kita, baik dalam pekerjaan dan tentunya personal life. Tentunya mau dong supaya kerjaan beres, tapi juga punya waktu untuk hal-hal personal yang kita pentingkan. Jadi, kita coba bahas 3 langkah ini ya. Pertama adalah quick check, apa yang kita inginkan dalam pekerjaan dan personal life. Kedua, kita pilih prioritasnya, karena waktu kita terbatas. Ketiga, kita terapkan tips dan trik untuk disiplin kelola waktu. Kerja gaya, gawe 4.1, fleksibel, produktif, juga tetap perform. Halo Insight Leaders, bertemu kembali dengan saya Christina Ariyanti dalam tema Gawe 4.1 Future of Work ala Indonesia. Belakangan ini lumayan banyak komentar nih, aduh jalanan udah kembali normal alias macet pakai banget ya. Ada juga yang berkomentar tentang mulai bingung nih ngatur jadwal WFH, WFO, dan juga anak yang mulai sekolah tatap muka. Khususnya buat para wanita karir yang juga mengelola keluarga di rumah. Sepertinya pelan-pelan cukup banyak aspek dalam kehidupan kita yang kembali tatap muka ya, Insight Leaders. Tapinya gaya kerja hybrid atau fleksibel diprediksi akan jadi gaya kerja berkelanjutan nih, bukan hanya tren sesaat. Dengan latihan intensif yang sudah kita lalui 2 tahun terakhir, saatnya menguji apakah cara kita kelola waktu tetap bisa menghasilkan performa. Dalam Gawe 4.1, kita bicara mengenai 5 aspek yang perlu dikelola supaya flexible working pattern bisa berhasil. Kalau Insight Leaders lihat, di gambar rumahnya itu ada pagar. Jadi memang penerapan flexible working ini akan sangat tergantung pada industri, fungsi, dan pekerjaan. Tidak semua memungkinkan. Tapi kita juga sudah bereksperimen bahwa dengan derajat tertentu dan cara pengaturan tertentu, hal itu bisa diterapkan. Tentang Gawe 4.1 bisa diulik di sini ya. Nah, hari ini kita akan fokus pada tema pengelolaan waktu dengan konteks karir atau pekerjaan dan kehidupan personal atau lifestyle. Konteksnya tentu seputaran Anda, Insight Leaders dan Knowledge Worker. Kalau membahas mengenai tema karir, khususnya di konteksnya para talent dan leaders, work-life balance adalah satu tema yang menarik. Semua orang setuju bahwa hal ini penting dan perlu mendapatkan perhatian. Tapi bagaimana caranya supaya bisa berhasil, resep suksesnya akan kembali ke diri kita masing-masing. Tiap orang punya tujuan, nilai, dan prioritas yang berbeda. Itu kita istilahkan dalam Gawe 4.1 sebagai lifestyle dan purpose kita. Dalam setting hybrid, makin seru pembahasan mengenai work-life balance ini. Khususnya bagi para wanita karir yang mengelola banyak aspek sekaligus dalam bekerja maupun berkeluarga. Di kerjaan ada atasan, ada customer, ada tim, dan juga kolega. Di rumah ada pasangan hidup, anak, belum lagi kita bicara keluarga besar. Ada jadwal WFH dan WFA yang perlu dikelola, juga jadwal sekolah anak yang mulai tatap muka lagi. Banyak ya? Kalau ada working mom yang bisa relate, bisa komen di bawah sini ya. Nah, dengan kondisi tersebut, memangnya ada ya yang namanya balance, alias seimbang atau 50% secara waktu. Dalam pekerjaan, saya beruntung bisa bekerja bersama dengan banyak pemimpin perusahaan besar dan top talent-nya. Bahasan ini suka menjadi aha moment buat mereka. Begitu cepatnya mereka melaju dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, dan tiba-tiba mereka jadi berpikir, bagaimana ya mengelolanya supaya jadi balance? Temanya jadi penting. Karir menjelang puncak, tapi anak-anak juga mulai besar. Tentunya ingin punya waktu lebih dengan keluarga. Kalau balance di sini merujuk pada waktu, 50% untuk kerja, 50% buat rumah, kayaknya nggak realistis ya. Karena kalau kita ingin bisa mencapai puncak tertinggi di karir, hanya dengan 50% dari total waktu yang kita miliki. Saya sendiri lebih suka menggunakan kata prioritas, karena memberikan opsi buat kita bagaimana kita bisa kelola aspek kerja dan aspek personal.
Saya punya cerita mengenai ibu saya di konteks tahun 90-an. Saat itu saya masih SD. Beliau dokter umum, punya dua opsi untuk berkarir, di rumah sakit swasta besar atau jadi PNS. Beliau punya alasan strategis untuk pemilihan karirnya. Beliau pilih jadi PNS, lokasi kerja memang cukup jauh, tapi melawan arus, sehingga waktunya nggak habis buat commuting. Kata beliau alasannya ada dua. Yang pertama adalah tempat beliau bekerja adalah juga pengabdian buat mereka yang terpinggirkan, melayani para penderita kusta. Alasan yang kedua adalah supaya punya waktu cukup untuk hadir ketika saya beranjak besar. Bonusnya masih ada waktu untuk buka praktek pribadi, bukan untuk tujuan uang, namun bisa kenal dan membantu para tetangga. Karir beliau juga oke kok. Beliau menjabat sebagai kepala laboratorium di rumah sakit. Saya yakin pilihan ibu saya tidak merujuk pada tema work-life balance, tapi tentunya pesannya sampai bahwa balance dimulai dari diri kita. Bagaimana kita menentukan prinsip alias hal yang paling penting, kemudian baru menyesuaikan prioritas dan pilihan-pilihan kita, termasuk dalam aktivitas keseharian yang ujungnya akan membantu tercapainya tujuan kita. Hybrid working potensinya besar, tapi ekspektasi buat mereka yang terlibat di dalamnya tetap tinggi. Tetap terhubung dengan siapapun, kapanpun, juga dimanapun. Banyak kesempatan yang terbuka, baik untuk pekerjaan, misalnya kesempatan kerja global, pengembangan diri, khususnya buat para working mom yang bisa mendapatkan yang terbaik dari dua dunia, pekerjaan dan keluarga. Nah, disclaimer ya, saya lebih membahas konteks wanita karir mengingat dashboard yang perlu dikelola lebih banyak. Nah, tapi hybrid working tetap punya resiko. Dalam setting hybrid, ada kemungkinan bahwa mereka yang tidak hadir secara fisik dilupakan. Apalagi ketika kita bicara mengenai meeting-meeting yang krusial. Exposure terhadap para leaders juga bisa jadi berkurang. Padahal hal ini adalah aspek penting untuk promosi dan kemajuan karir. Belum banyak juga organisasi yang bisa menentukan kebijakan mengenai bagaimana cara kerja dan batasannya, sehingga cukup sulit mengelola penjadwalan atau prediksi penjadwalan. Karenanya keberhasilannya perlu pengelolaan waktu yang cerdas. Kita bahas yuk dari prinsip dasarnya. Pertama, saya undang insight leaders untuk ambil kertas. Dan kemudian membaginya menjadi dua bagian. Satu sisi untuk prinsip Anda dalam ranah kerja, dan satunya lagi untuk ranah personal alias lifestyle. Nah, coba Anda pikirkan, kira-kira apa prinsip penting yang ingin Anda jaga di tiap aspeknya. Jadi kira-kira yang ditulis di sini adalah peran Anda yang tidak tergantikan oleh orang lain di dalam pekerjaan, serta tentunya yang Anda akan sesalkan kalau tidak bisa tercapai dalam personal life. Misalnya, saya pilih kata profesi untuk saya, bukan pekerjaan. Supaya tergambar bahwa dalam bekerja, yang penting adalah impact yang dihasilkan. Untuk productivity, saya memperjelasnya dengan team leadership, yaitu saya menggambarkan apa yang saya maksud, membangun gaya kepemimpinan saya untuk bisa get things that matters done. Di aspek lifestyle, prinsip yang sama juga berlaku. Nah, insight leaders coba jaga supaya tetap simple, kisaran 5-7 supaya masih mudah diingat dalam penerapannya nanti. Nah, sekarang setelah paham prinsip pribadi Anda, kita coba lihat skill yang Anda perlu kuasai untuk kelolanya. Dalam kehidupan, aktivitas sehari-hari Anda akan dihadapkan pada berbagai distraksi dan pilihan. Karenanya kita yang perlu kelola, mana yang akan masuk ke dalam kalender kita. Prinsip tadi perlu Anda komunikasikan ke mereka yang berinteraksi dengan Anda. Atau setidaknya terus Anda harus jaga dalam pengelolaan waktu Anda. Dalam budaya Indonesia yang cara komunikasinya mengandalkan gerak tubuh dan juga rasa, serta adanya harapan sosial akan keguyuban, Anda perlu trik khusus. Misalnya, saya sudah punya jadwal untuk menyelesaikan sebuah laporan penting, lalu datang undangan meeting di jadwal yang sama terkait dengan proyek lain. Dibanding langsung terima, mungkin saya perlu cek lagi, apakah saya akan bisa mendeliver prinsip saya, profesi, dan juga productivity di dalam menerima undangan meeting tersebut. Jadi apakah hal tersebut bisa saya wujudkan kalau saya ikut dengan meetingnya? Jadi kesuksesan dalam pengelolaan waktu ini akan tergantung pada efektivitas komunikasi kita di setting kerja hybrid. Nah, bagaimana tips komunikasinya? Saya undang yuk Anda nonton video tentang tema tersebut dengan link di sini.
Nah, sampai sini kita sudah ngobrol mengenai mindset dalam pengelolaan waktu di hybrid setting. Khususnya kita hubungkan dengan work-life balance sebagai kerangka pembahasan. Anda juga sudah menemukan prinsip-prinsip yang Anda akan jaga ketika menentukan apakah sebuah aktivitas akan masuk ke dalam kalender. Juga sudah memikirkan tentang trik yang perlu dilakukan kalau Anda diundang untuk menghadapi berbagai meeting, pertemuan, diskusi dalam pekerjaan Anda. Terakhir, kita coba kuasai satu tools. Salah satu favorit saya adalah time boxing. Secara prinsip, semua aktivitas yang sudah sesuai dengan prinsip Anda harus bisa Anda temukan slotnya dalam kalender Anda. Baik urusan pekerjaan, urusan personal, termasuk hal-hal yang paling krusial untuk Anda, misalnya istirahat. 3P dapat menjadi panduan Anda, terdiri dari prioritas, perencanaan, dan perancangan ulang. Prioritas artinya adalah tidak semua aktivitas yang sudah Anda setujui untuk kerjakan akan ada di level prioritas yang sama. Anda tentunya paham Eisenhower Matrix, ada yang urgent alias harus dikerjakan sekarang karena tidak bisa ditunda, ada juga yang tidak urgent tapi important alias berguna untuk jangka waktu yang lebih panjang, tapi nggak harus dikerjakan sekarang. Karenanya, Anda perlu tentukan kapan dilakukan. Perencanaan artinya adalah masukkan ke dalam kalender. Cari slotnya. Anda bisa menggunakan warna untuk masing-masing kategori kegiatan. Usahakan buat rencana untuk minggu depan di hari Sabtu atau di hari Minggu. Contohnya seperti ini, jadi masing-masing warna akan merepresentasikan aktivitas tertentu atau kategori tertentu. Ketiga adalah perancangan ulang. Anda mungkin akan perlu membuat penyesuaian dalam kalender Anda. Karena itu sebaiknya di akhir hari Anda mempersiapkan untuk besoknya. Selain itu, perancangan ulang artinya adalah Anda juga melihat secara berkala berapa waktu sebenarnya yang Anda perlukan untuk melakukan masing-masing aktivitas. Hal ini akan membantu Anda untuk bisa menjadi lebih akurat dalam perencanaan waktu. Selamat mencoba ya, Insight Leader. Kita sudah bicara mengenai komunikasi dan work-life prioritization di hybrid working. Sampai bertemu di video berikutnya dengan tema pengelolaan space. Selamat memanfaatkan kesempatan yang dihadirkan cara kerja fleksibel, juga tetap produktif dan perform.